Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Zanuba Rohmah dengan nomor induk mahasiswa 2020-33274. Saya berasal dari kelas 4C. Pada video kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai tujuan, fungsi, peranan, sumber dan media pembelajaran. Yang pertama yang akan saya bahas adalah tentang pengertian dari sumber belajar. Sumber belajar merupakan segala sesuatu yang mendukung terjadinya proses belajar, termasuk sistem pelayanan, bahan pembelajaran, dan lingkungan yang digunakan untuk menunjang, memelihara, serta memperkaya proses pembelajaran. Sumber belajar dapat berupa benda nyata, model, media cetak, dan lain-lain. Fungsi utama dari sumber belajar adalah untuk memperbaiki, memelihara, dan meningkatkan kualitas pembelajaran yang sedang dilaksanakan, untuk mendapatkan umpan balik siswa dan untuk mendapatkan respon siswa. Adapun fungsi dari sumber belajar yang lain adalah: yang pertama, meningkatkan produktivitas pembelajaran. Yang kedua, memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran karena akan adanya sumber yang jelas dan tidak mengada-ngada. Ketiga, mendorong dinamika dan kegiatan belajar mandiri siswa. Dan yang keempat, mengatasi keterbatasan guru. Pengetahuan tidak hanya berasal dari guru saja, sebab dengan adanya sumber belajar seperti buku misalnya, siswa akan mendapatkan lebih banyak pengetahuan. Ia bisa memahami perbedaan penjelasan dari guru dan dari sumber yang ia baca. Lalu, apa sajakah kegunaan dari sumber belajar itu? Di antaranya adalah: yang pertama, dapat meningkatkan intensitas minat dan perhatian siswa terhadap materi pelajaran yang disajikan. Yang kedua, dapat memelihara suasana belajar yang kreatif dan dinamis. Kemudian, apakah pengertian dari sumber daya pembelajaran dengan media pembelajaran? Sumber daya pembelajaran merupakan suatu usaha untuk meningkatkan hasil dari proses pembelajaran, sedangkan media pembelajaran merupakan berbagai jenis sumber daya berupa barang atau perantaranya dalam proses pembelajaran. Contoh dari media pembelajaran adalah seperti CD, Zoom, Google Meet, dan PowerPoint. Ada persamaan antara sumber belajar, sumber daya pembelajaran dengan media pembelajaran. Persamaannya yaitu: yang pertama, sama-sama digunakan untuk proses pembelajaran. Yang kedua, untuk meningkatkan hasil pembelajaran siswa, serta merupakan sarana dan fasilitas yang dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran. Jenis-jenis sumber belajar dapat dilihat dari segi perancangannya serta dari segi pemanfaatannya. Dari segi perancangannya, maksudnya adalah sumber belajar yang dirancang. Contohnya adalah buku, brosur, dan film. Kemudian, dari segi pemanfaatannya merupakan sumber belajar yang sudah ada di lapangan, sebenarnya dimanfaatkan. Jenis-jenis sumber belajar yang lain diantaranya adalah pesan, berupa informasi berbentuk ide atau fakta. Yang kedua, orang yang menyimpan informasi. Yang ketiga, bahan, berupa software yang mengandung pesan, serta yang keempat adalah peralatan, berupa hardware untuk menyampaikan yang ada di dalam software. Adapun kriteria yang digunakan untuk memilih sumber belajar antara lain yaitu ekonomis, praktis dan sederhana, mudah diperoleh, fleksibel, komponen penyusunnya sesuai dengan tujuan, serta bertujuan untuk memecahkan masalah. Terdapat 4 strategi dalam penyusunan sumber belajar. Yang pertama yaitu identifikasi karakteristik sumber belajar. Yang kedua, disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, disesuaikan dengan kemampuan. Serta yang terpenting, yang keempat adalah disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Yang terakhir, saya ingin memberikan reaksi saya terhadap video yang telah saya tonton kemarin. Penjelasan dari Pak Olgi mengenai tujuan, fungsi, peranan, sumber dan media pembelajaran. Saya rasa saya sudah cukup paham mengenai itu. Kemudian ada 3 pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama adalah: apakah sumber belajar berupa orang hanya dibatasi untuk guru saja? Apabila kita mendengarkan cerita dari seorang, otomatis orang tersebut kan memberikan kita pengalaman dan pelajaran. Nah, apakah orang itu juga termasuk dalam sumber belajar? Pertanyaan yang ketiga, model penggunaan sumber belajar dibagi menjadi 3, yaitu guru secara penuh, sumber-sumber utama, dan pelengkap. Pertanyaan saya,
Apa model penggunaan sumber belajar yang paling efektif diterapkan kepada siswa? Sekian video dari saya mengenai penjelasan tentang peranan, fungsi, serta tujuan sumber dan media pembelajaran. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian materi ataupun dalam pertanyaan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.